Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin rahimakumullah, semoga kita senantiasa menjadi hamba Allah yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang selalu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nikmat sehat, afiah, nikmat iman, nikmat Islam, dan segala kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita yang tidak mungkin akan bisa kita hitung. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Apabila kalian menghitung-hitung nikmat Allah, pasti kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Oleh karenanya, sebagai tanda syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita manfaatkan senantiasa umur kita untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan demikian kita akan senantiasa mendapatkan keberkahan dan kebahagiaan. Karena tidak ada kebahagiaan yang bisa didapatkan dengan kebahagiaan yang sebenarnya kecuali dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna sa'adah kullas sa'adah tulul umri fi taatillah." Sesungguhnya kebahagiaan di atas segala macam kebahagiaan yang sebenarnya adalah panjang umur dalam taat pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, hadirin rahimakumullah, kita jangan pernah berhenti memohon, berharap, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing hidup kita, memberikan hidayah taufik kepada kita, sehingga kita terus istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, saat ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang dosa besar yang saya ambil dari kitab Al-Kabair, yaitu kitab yang menerangkan tentang dosa-dosa besar. Setelah kita tahu bahwa di antara dosa besar, bahkan dosa yang paling besar adalah dosa musyrik. Dosa di mana seseorang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada dosa besar yang termasuk dalam musyrik yang tidak disadari oleh sebagian banyak orang, yaitu dosa tentang riya. Dikatakan dalam kitab ini, "Wan-naw'u tsani minasyirki ar-riya bil a'mal." Adapun jenis yang kedua dari dosa syirik adalah riya dalam masalah beramal. Kama qala Allah Ta'ala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Maka barang siapa yang mengharapkan bertemu dengan Rabb-Nya Allah Subhanahu wa taala, "Falya'mal 'amalan shalihan,"
maka dia harus beramal dengan amalan-amalan yang soleh, yang baik. Wala yusyrik bi ibadati rabbihi ahada, dan dia tidak boleh mensyarikatkan dalam beribadah kepada Rabb-nya sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud adalah ay la yurai bi amalihi ahadan. Tidak boleh seseorang berbuat riya dalam amalnya ahadan dengan sesuatu apapun. Riya itu ingin memperlihatkan kepada seseorang dalam masalah ibadah selain kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan ingin dipuji dan segala apa saja yang sifatnya ingin mendapatkan perhatian dari makhluk. Dan Nabi SAW bersabda, "Iyyakum wasyirkal asghar." Hati-hati kalian, jangan sampai kalian melakukan asyirkul asghar, yaitu syirik yang paling kecil. Qalu, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa ma syirkul asghar?" Ya Rasulullah, apakah syirik yang paling kecil itu? Qala arya. Kata Rasulullah SAW adalah arya. Yaqulullahu ta'ala yauma yuzazal abdu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, pada hari hamba-hamba dibalas bi amalihim, amal-amal mereka. Izhabu ilal ladzina kuntum turaunahum. Pergilah kalian semua kepada orang-orang yang dulu kalian memperlihatkan kepada mereka amalan-amalan kalian fid dunya, ketika di dunia. Fanzuru, perhatikan oleh kalian semua. Hal tajiduna indahum jazaa? Apakah kalian mendapatkan di sisi mereka jazaa, balasan? Ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat kepada orang-orang yang hanya memperlihatkan segala amal-amalannya diniatkan karena manusia. Dan dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, yaqulullahu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, man amila amilan asyraka ma'i fihi ghairi fahuwa allazi asyraka wa ana minhu bari'un. Siapa yang beramal di antara seseorang, dia mensyarikatkan bersamaku di dalam amalnya itu ghairi, selain aku, fahuwa allazi asyraka, maka berarti dia sudah musyrik. Wa ana minhu bari'un, dan aku membebaskan diri dari orang tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Dalam satu hadis yang diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, rubbas shaimin laisa lahu min shaumihi illal ju' wal 'atas. Berapa banyak orang yang mengerjakan puasa tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa sahar. Dan tidak ada orang yang bangun di malam hari, qiyamul lail, dia tidak mendapatkan apa-apa dari qiyamul lailnya illa sahar, kecuali hanya sahur saja, yaitu hanya sekedar bangun di malam hari. Yakni annahu iza lam yakunis salat was saum liwajhillahi ta'ala fala sawaba lahu. Maksudnya adalah apabila keadaan salatnya dan puasanya bukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, fala sawaba lahu, maka dia tidak mendapatkan ganjaran apapun. Kama ruya anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala, sebagaimana diriwayatkan dari Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda,
masalul ladzi ya'malu lirriya was-sum'ati kamasalil ladzi yamla'u kaisahu hasa. Permisalan orang yang beramal karena riya dan sum'ah, yaitu ingin didengarkan oleh orang lain, seperti atau permisalan orang yang memenuhi kaisnya, yaitu tasnya, hasa dengan kerikil, summa yadkhulu suq, kemudian dia masuk ke dalam pasar, liyashtariya bihi, untuk berbelanja dengan apa yang dibawa dia, faiza fatahu kudamal ba'i, pada saat dia membuka kantongnya atau tasnya di hadapan orang yang menjual atau pedagang, faiza hiya hasa, maka tiba-tiba dia hanya mendapatkan kerikil-kerikil saja. Wa daraba bihi wajhahu, kemudian dia memukul wajahnya, wala manfa'ata lahu fi kaisihi, dia tidak mendapatkan manfaat apapun dari apa yang dibawa di dalam tasnya, siwa muqallatan nasi, kecuali hanya cacian, omongan-omongan dari manusia lahu padanya, ma amla'a kaisahu, dari apa yang dipenuhi di dalam tasnya, wala yu'ti bihi syai'an, dia tidak bisa memberikan sesuatu dari apa yang dibawa itu. Fakadzalika ladzi ya'malul lirya was-sum'ah, demikian juga orang-orang yang beramal karena riya dan sum'ah, falaysa lahu min amalihi siwa muqalatin nasi, dia tidak akan mendapatkan apa-apa dari amalannya kecuali hanya cemoohan dari manusia, wala sawaba lahu fil akhirah, dan dia juga tidak akan mendapatkan sawab, ganjaran di akhirat nanti. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Kami akan memperlihatkan ila ma'amilu, dari segala apa saja yang telah mereka buat, min amalin, dari satu amalan, dari satu perbuatan, faja'alnahu haba'an manthura, kemudian kami jadikan amalan itu seperti debu yang berterbangan, yani al-a'malul lati amiluha li ghairi wajhillahi ta'ala, maksudnya adalah segala amalan-amalan yang dibuat oleh mereka li ghairi wajhillahi, bukan karena semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, abtalna sawabaha, maka kami batalkan ganjarannya, wa ja'alnaha kalbahail manthur, maka kami jadikan seperti debu yang berterbangan, wa huwa al-gubarul ladzi yura fi syia'i syams, hanya ibarat debu-debu yang kelihatan di antara cahaya matahari, sehingga semuanya tidak manfaat, tidak ada gunanya untuk orang itu. Warawa Adi bin Hatim At-Ta'i, dan telah meriwayatkan Adi bin Hatim At-Ta'i radhiyallahu anhu, semoga Allah ridho kepada beliau, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yu'maru bifa'amin ay jama'atin minan nasi yaumal qiyamah ilal jannah, jamaah atau kumpulan di antara orang-orang itu pada hari kiamat diperintahkan ilal jannah, untuk menuju ke surga, hatta ija danau minha, pada saat mereka sudah dekat kepada surga, wastan syaku raihataha, kemudian mereka bisa mencium wanginya surga, wa nazaru ila kusuriha, dan mereka bisa melihat kepada istana-istana, gedung-gedung yang megah di surga,
wa ila ma'adallahu li ahliha fiha, dan mereka bisa melihat kepada apa saja yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ahli surga fiha, di dalam surga. Nudu, mereka dipanggil, anisrifuhum anha fa innahum la nasiba lahum. Mereka dipanggil agar mereka dibelokkan dari surga, karena tidak ada bagian untuk mereka fiha, di dalam surga sama sekali. Fayarji'una bihasratin wa nadamatin, maka mereka kembali dengan perasaan menyesal. Ma raja'al awwalun wal akhirun bimisliha fayaqulun, mereka berkata, Rabbana, ya Allah, lau adkhaltana, andaikan engkau memasukkan kepada kami annaro, ke dalam neraka, qabla anturiana ma ra'aitana, sebelum engkau memperlihatkan kepada kami apa yang engkau perlihatkan kepada kami, min sawabi ma'adadta, dari ganjaran apa yang engkau janjikan, li auliyaika, untuk kekasih-kekasihmu, kana ahwana alaina, mungkin lebih ringan pada kami. Demikianlah hadirin rahimakumullah, betapa besar penyesalan orang-orang yang riya, yang dalam beramal selalu ingin diperlihatkan kepada manusia. Mereka berpura-pura seolah-olah mereka beribadah kepada Allah, padahal di dalam hatinya menyembunyikan sesuatu, yaitu ingin mendapatkan pujian dan perhatian dari manusia, dan selalu ingin mendapatkan pujian dari manusia sehingga mereka sum'ah, ingin mendengar bagaimana komentar manusia, dan mereka berbangga dengan apa yang dikatakan oleh manusia atau pujian-pujian dari manusia. Oleh karenanya, kita jaga hati kita jaga niat kita dan dalam beramal, supaya amalan-amalan kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan afiah kepada kita, selamat lahir dan batin kita, dan tidak lupa kita senantiasa selain mendoakan diri kita, mendoakan orang tua kita, guru-guru kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, dan terus kita berdakwah, mengajak kepada saudara-saudara kita agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, agar Allah Subhanahu wa taala menerima, mengkabul semua amal soleh kita. Sekian, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.